Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulil awal wal akhir ba'da kulli akhir wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Organisasi Masyarakat Ibu Lulu Yuliani MPD yang insyaallah Allah muliakan. Serta tak lupa rekan-rekan perjuangan teman kelas 19C dimanapun kita berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini yaitu dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Rifai Baihaqi. Di sebelah saya ada Yuli Sri Awalia. Di samping saya lagi ada Nur Padiah. Di bawah saya ada Halal Hamalia dan satu lagi ada Siti Arinil Haq. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang dasar-dasar organisasi. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai sesi materi kali ini dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memandu acara diskusi pada kali ini. Oke, saya akan mulai dengan sebuah narasi. Kita akan membahas tentang dasar-dasar organisasi. Mengapa organisasi itu diperlukan? Sedikit mengutip kata-kata sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam, yaitu bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Nah, dapat kita simpulkan bersama dari perkataan beliau sehingga bahwa organisasi ini sangat diperlukan oleh kita untuk mencapai tujuan yang hendak kita capai bersama, begitu. Selanjutnya, materi pertama yaitu pengertian organisasi. Karena di benak kita pasti akan terbesit terlebih dahulu tentang apa sih itu organisasi. Ya, organisasi itu jadi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organizer. Kemudian dalam bahasa Inggris yaitu organize yang berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya. Nah, dijelaskan juga oleh para ahli, salah satunya yaitu menurut Dimok tahun 1996 bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematika dari bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa organisasi itu adalah dapat diartikan pula oleh kita sebagai dua atau lebih orang yang berada dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai oleh kita bersama melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Slide kedua ada fungsi organisasi yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Padiah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah fungsi organisasi. Nah, dalam mencapai maksud organisasi yang sangat perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan. Hal yang berkaitan dengan perencanaan dalam organisasi diantaranya adalah rencana-rencana yang dicoba untuk disusun oleh pengelola organisasi seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan. Teknis pelaksanaannya bisa melalui rapat-rapat seperti contohnya adalah rapat kerja atau pengurus organisasi yang membicarakan rencana-rencana kerja pengurus serta kegiatan anggota yang akan dilakukan
dengan satu atau lebih target yang akan dicapai. Kemudian contoh selanjutnya adalah rapat anggaran. Untuk menentukan berapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk mendukung kerja organisasi atau untuk suatu event atau kegiatan, wujudnya adalah daftar RKA atau proposal kegiatan. Yang selanjutnya adalah organizing pengaturan. Nah, dalam hal pengaturan, unsur yang perlu diperhatikan dan diwujudkan adalah yang pertama adalah struktur organisasi yang mampu menunjukkan bagaimana hubungan relationship antara organisasi atau bagian atau seksi yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah job description yang jelas yang mampu menjelaskan tugas masing-masing bagian. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk koordinasi antar bagian dalam organisasi. Misalnya itu rapat koordinasi antar bagian, rapat pimpinan antar organisasi, dan lain-lain. Penataan dan pendataan arsip dan inventaris organisasi harus diatur dan ditata dengan baik. Selanjutnya adalah accounting atau pelaporan. Nah, dalam pelaporan ini merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya, walaupun kepada struktur yang berada di atasnya. Wujud konkretnya adalah yang pertama progress report atau laporan pengembangan kegiatan, yang kedua yaitu laporan pertanggungjawaban atau LPJ kegiatan. Kemudian yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Nah, dalam pengawasan ini, pimpinan organisasi yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran. Mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih Teh Nurpadiah atas ilmu yang telah disampaikannya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang tujuan organisasi yang akan disampaikan oleh saudari teman kita semua, Yuli Sri Awaliyah. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu tujuan organisasi. Tujuan merupakan suatu hal yang penting bagi semua pihak di dalam organisasi, baik pihak dalam maupun pihak luar organisasi. Pihak dalam organisasi adalah para anggota, sedangkan pihak luar organisasi adalah masyarakat pada umumnya. Bagi pihak dalam, tujuan organisasi berfungsi sebagai pedoman terhadap di mana seluruh kegiatan mereka diarahkan. Bagi pihak luar, tujuan organisasi itu perlu disebarluaskan supaya masyarakat mendukung atau sekurang-kurangnya bersimpati terhadap organisasi. Tujuan organisasi adalah untuk menghasilkan barang dan pelayanan. Organisasi non-profit, sebagai contoh, menghasilkan pelayanan dengan keuntungan masyarakat, seperti pemeliharaan kesehatan, pendidikan, proses keadilan, dan pemeliharaan jalan. Bisnis menghasilkan barang konsumsi dan pelayanan, seperti mobil, perumahan, peluang rekreasi, perhotelan, lembaga keuangan, dan lain-lain. Adapun tujuannya secara umum yaitu sebagai wadah bersama-sama mencapai tujuan atau keuntungan yang bermanfaat secara bersama-sama, sebagai tempat untuk melatih dan menambah pengetahuan, pergaulan, kemampuan, kemandirian, serta sumber daya yang dimiliki, seperti lebih mengutamakan kebersamaan, mudahnya dalam menyelesaikan masalah, mengerjakan atau memudayakan jiwa kepemimpinan, menumbuhkan sikap disiplin dan etos kerja, dapat membina emosional intelijen, dan menambah pengetahuan dan wawasan. Mungkin sekian dari saya.
Baik, terima kasih Teh Yuli Sri Awaliyah yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya ada manfaat organisasi, materi tentang manfaat organisasi yang akan disampaikan oleh teman kita semua, yaitu saudari Siti Arinil Hal. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat organisasi. Selain sebagai makhluk individu, kita juga termasuk dalam kategori makhluk sosial, yang dimana arti dari makhluk sosial yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Maka terciptalah istilah kerjasama, di mana hal itu dilakukan karena adanya faktor saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam sistem kerjasama dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dari masing-masing mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan anggota yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi, sehingga dapat tercapai dari tujuan bersama. Adapun beberapa manfaat organisasi yang bisa diperoleh, diantaranya yang pertama yaitu dapat mencapai tujuan yang diharapkan bersama dengan lebih efisien. Karena dengan terbentuknya suatu organisasi, tentu memiliki suatu tujuan yang berkaitan dengan hajat anggota yang hendak dicapai. Dan salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari organisasi yaitu bisa tercapainya tujuan permasalahan dapat mudah. Timbulnya permasalahan tetap memiliki karakter dan pendapat yang berbeda-beda. Tentu saja dalam kehidupan organisasi, masalah yang timbul tidak hanya dibebankan dan diputuskan oleh satu anggota saja, melainkan semua anggota harus ikut aktif dalam memecahkan permasalahan tersebut, sehingga timbul dan memberikan dampak akibat dari konflik sosial yang berada di dalam masyarakat. Dengan demikian, para anggota akan terlatih tentang bagaimana bersikap serta menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu timbulnya semangat kerjasama. Dituntut untuk ikut dalam melaksanakan setiap kegiatan yang berada di organisasi tersebut. Dan dalam setiap hal yang berkaitan dengan banyak orang, tentu tidak dapat dibebankan hanya pada satu orang saja, melainkan membutuhkan kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan public speaking. Bagi sebagian orang, memiliki kemampuan berbicara di depan banyak orang itu merupakan hal yang sulit. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk melatih dirinya. Tetapi dalam organisasi itu tidak termasuk ke dalam bagian yang sulit, karena organisasi merupakan suatu wadah yang tepat bagi seseorang untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berbicara di depan banyak orang, misalnya dengan berpidato, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu melatih jiwa kepemimpinan. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa setiap orang dari kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab terhadap kepemimpinan. Maksud dari pernyataan tersebut ialah bahwa setiap orang pasti akan menjadi seorang pemimpin, baik itu jadi pemimpin diri sendiri maupun bagi orang lain. Organisasi merupakan suatu wadah di mana jiwa kepemimpinan dalam diri kita terasah, yaitu dengan mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Yang keenam yaitu dapat melatih seseorang untuk berinteraksi. Suatu organisasi tentu terdiri dari beberapa orang dengan yang lainnya memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal ini akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang ketujuh yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang. Kegiatan seni
agenda yang terdapat dalam organisasi. Dengan adanya kegiatan tersebut, pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki setiap orang bergabung di dalam organisasi tersebut dapat membantu seorang. Dalam terdapat keterkaitan di antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Ini merupakan sebagai akibat dari interaksi dan kerjasama yang terjadi di antara sesama anggota. Dengan demikian, maka hubungan pertemanan seseorang akan menjadi lebih luas. 9. Dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang. Pada umumnya, seseorang yang aktif dalam berorganisasi, khususnya bagi para remaja, akan dapat menemukan jati diri mereka, yaitu dari lingkungan dan pergaulan dan komunitas organisasi yang dibentuk. 10. Dapat membentuk IQ. Selain kepribadian, keberadaan lingkungan dalam organisasi yang dibentuk akan mampu mempengaruhi perkembangan emosi seseorang, di mana lingkungan yang baik akan mampu menciptakan kondisi emosional yang baik pula. Dengan IQ yang baik, maka seseorang akan dapat bergaul dan menghadapi orang-orang dengan tipikal yang berbeda-beda. 11. Dapat membantu seseorang untuk bisa membagi waktunya, seperti ungkapan yang menyatakan bahwa waktu adalah uang. Oleh karena itu, akan sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Nah, organisasi belajar menghargai waktu dan mengatur setiap jadwal kegiatan sehari-hari. 12. Dapat membantu seseorang untuk bisa lebih bertanggung jawab. Seseorang yang aktif dalam organisasi akan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Hal ini dikarenakan adanya struktur yang jelas yang mengatur fungsi serta tugas masing-masing. Maka keberadaan organisasi harus terus ditumbuh kembangkan. 13. Dapat menumbuhkan disiplin dan etos kerja bagi seseorang. Hal lain yang bisa diperoleh seseorang dari berorganisasi ialah peningkatan disiplin serta etos kerja dalam dirinya. Hal tersebut secara tidak langsung akan mampu membentuk soft skill dalam diri seseorang. Dengan kemampuan tersebut, akan banyak hal yang bisa dilakukan olehnya, seperti memiliki kemampuan menyampaikan ide, bernegosiasi dengan baik, dan masih banyak lagi. Yang ke-14 yaitu dapat menumbuhkan sifat percaya diri seseorang. Memiliki rasa percaya diri merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam pergaulan seseorang, dan organisasi merupakan wadah yang tepat untuk mendapatkan hal tersebut. Dalam organisasi, seseorang dilatih untuk dapat menyampaikan ide. Secara tidak langsung, hal itu akan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dalam diri orang tersebut. Yang terakhir yaitu dapat melatih seseorang untuk lebih kuat dalam menghadapi tekanan. Dalam kehidupan di era modern ini, seseorang dituntut untuk bisa lebih kuat dalam menghadapi segala masalah maupun yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Keberadaan organisasi dapat melatih jiwa seseorang menjadi lebih kuat karena adanya perbedaan pendapat di antara sesama anggota. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Teh Harinil Haq yang telah menyampaikan materinya. Yang terakhir, ada materi tentang tujuan mempelajari organisasi masyarakat yang akan disampaikan oleh teman kita semua, yaitu Saudari Halalah Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang tujuan mempelajari organisasi masyarakat. Dalam sebuah teori dijelaskan bahwa pentingnya organisasi itu diibaratkan sebuah mesin yang bisa mempercepat kita untuk lebih belajar arti dari sebuah proses, baik itu organisasi, karena di dalamnya terdapat sebuah pembelajaran bagi pribadi kita bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Organisasi identik dengan individu atau sekelompok individu yang terstruktur
dan sistematis yang tergabung dalam suatu sistem. Nah, maka dari itu, mempelajari organisasi sangat penting untuk memajukan dalam mencapai tujuan apabila bergabung dalam suatu organisasi. Alasan atau tujuan mempelajari organisasi diantaranya yang pertama, organisasi memerlukan lebih banyak tenaga kerja berpengetahuan karena pengetahuan adalah sebuah aset paling utama sehingga dengan mempelajari organisasi pengetahuan yang dimiliki bisa bertambah. Yang kedua, dengan mempelajari organisasi akan mendapatkan pengaruh yang kuat pada struktur dan fungsi organisasi. Orang yang terbiasa berorganisasi tentu menunjukkan semangat untuk berkolaborasi, berdebat, berkomunikasi, berprestasi yang tidak ada matinya, sehingga secara nyata dapat memetik hasil yang real dan memberi kontribusi bagi kemajuan organisasinya. Yang ketiga, belajar mengeluarkan pendapat dan saling terbuka antara anggota satu sama lain. Karena ketika kita memberikan pendapat, kita bisa memudahkan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi tersebut. Yang keempat, dapat meningkatkan kekompakan tim dalam organisasi. Nah, sehingga mampu menjadi perangkat yang mengikat di antara sumber daya masyarakat tersebut. Yang kelima, dapat menyatukan pandangan setiap anggota di dalam organisasi tersebut, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan bersama yang disepakati oleh semua anggota. Nah, yang terakhir, membangun komunikasi yang lebih baik. Jadi ketika kita terjun atau ikut organisasi, kita lebih sering berkomunikasi dengan orang lain sehingga komunikasi kita dapat diasah dengan baik. Baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Halal Amalia yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, semua materi telah kita sampaikan. Sedikit diambil kesimpulan bahwa manusia dasarnya sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, maka sangat membutuhkan organisasi untuk menopang hidupnya. Nah, dengan mempelajari dasar-dasar organisasi, kita semua dapat dan mampu untuk menjadi mahasiswa, masyarakat sosial yang bisa bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat yang lainnya. Dari kami, dari kelompok dasar-dasar organisasi, pamit undur diri. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di chat di kolom komentar saja. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan yang kami perbuat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.